Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrnisa, NIM 160141903 dari Lombok. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu penelitian kualitatif saya yang berjudul Karakter Religius Anak di Keluarga yang Agamis Desa Bulu. Untuk latar belakang, keluarga merupakan suatu lembaga pendidikan yang pertama dan yang paling utama bagi anak yang akan menentukan masa depan pada suatu kehidupan dalam keluarga. Keluarga sendiri merupakan suatu wadah dan tempat untuk anak bertumbuh dan berkembang dalam satu keluarga. Dengan demikian dapat diartikan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk jiwa dan kepribadian seorang anak, dikarenakan baik buruknya anak juga tergantung bagaimana cara keluarga mereka mendidik. Pembentukan kebiasaan pada anak dimulai dari penanaman dan juga latihan terhadap kecakapan dan kecakapan berbuat, mengucapkan sesuatu, memulai, memulai atau melakukan hal yang baik dan positif. Karena pada dasarnya pembiasaan tersebut akan melatih anak untuk terbiasa dalam kehidupan mereka selanjutnya. Lingkungan keluarga dikatakan peran utama dikarenakan sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga dapat dikatakan pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak merupakan pendidikan yang ada di dalam keluarga. Tugas yang paling utama dari keluarga dalam mendidik seorang anak adalah sebagai dasar pendidikan karakter religius dan keagamaan bagi anak. Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa pendidikan agama dalam suatu keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penanaman dan pembiasaan karakter religius pada anak. Untuk rumusan masalah, bagaimana karakter religius anak dapat terbentuk dalam lingkungan keluarga yang agamis, bagaimana membiasakan anak untuk beribadah dan melakukan hal-hal yang positif, dan mengapa lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan karakter. Untuk tujuannya sendiri, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana karakter religius anak yang tumbuh dalam keluarga yang agamis, yang kedua, mengetahui bagaimana karakter religius anak dapat terbentuk, dan yang ketiga, mengetahui seberapa besar pengaruh keluarga dalam perkembangan karakter religius anak. Dan yang terakhir, membiasakan anak dengan kegiatan yang positif dan beribadah. Untuk manfaat sendiri, yang pertama, manfaat teoritis. Dari aspek pengembangan ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi khasanah ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam menumbuhkan karakter religius anak usia dini yang berada pada keluarga yang agamis yang menjadi pokok dalam pembahasan objek yang diteliti. Untuk manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. A. Bagi penulis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga cakrawala berpikir serta mendapatkan pengalaman praktis tentang permasalahan yang terjadi yang menjadi pembahasan yang diperoleh dalam penelitian ini. Yang kedua, bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dalam pendidikan dan pembiasaan dalam menumbuhkan atau membentuk karakter religius pada anak di dalam keluarga. Untuk bab 2 yaitu landasan teori. Poin A, lingkungan keluarga agamis. Orang tua adalah guru yang pertama untuk membangun suatu hubungan dan memberikan kasih sayang untuk anak. Oleh karena itu, orang tua wajib memerhatikan kemauan dan pemikiran anak-anaknya. Sebagai pembimbing, orang tua harus memberikan pengertian yang dapat dilaksanakan dengan metode yang pertama, menggunakan hati sendiri untuk mendengar hati orang lain. Yang kedua, berbagi pengetahuan dan keyakinan dan emosi. Yang ketiga, memberikan penegasan kepada orang lain melalui kepercayaan penilaian, konfirmasi, dan dorongan. Dalam hal ini, orang tua berperan dalam menetapkan aturan dan disiplin dengan memperhatikan situasi, pendapat, dan perasaan anaknya. Yang keempat, mendoakan sesama dengan keikhlasan dan jiwa yang sungguh-sungguh. Dan yang kelima, yaitu mengabdi untuk sesama. Pendidikan agama dan pendidikan rohani ini juga dapat berarti membangkitkan suatu kekuatan dan kemauan religius dari seorang anak. Demikian pula untuk memberikan bekal kepada anak dengan pengetahuan agama yang sesuai dengan usia dan nilai-nilai budaya Islam untuk membantu mereka mengembangkan sikap keagamaan yang benar. Poin yang kedua yaitu karakter religius anak. Pengertian karakter sendiri merupakan nilai yang spesial atau memahami nilai kebajikan, perbuatan baik, konkret, menjalani kehidupan yang baik, dan memberikan dampak yang baik kepada lingkungan yang sudah tertanam pada diri dan tertuang dalam perilaku menurut Salahuddin 2013.
Pembelajaran karakter sendiri, yaitu aktivitas yang dilaksanakan untuk mempertinggi mutu pendidikan yang religi. Nilai pendidikan pada karakter yang bisa didapatkan pada penelitian ini merupakan cerdas, religius, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kreatif, arif, hormat, solidaritas, dan santun. Religius sendiri mempunyai arti dasar, yaitu menurut bahasa asing, religion adalah bentuk, menurut istilah, yaitu benda yang mempunyai makna kepercayaan. Religius artinya perilaku dari manusia yang melaksanakan ajaran dari kepercayaan yang dianutnya dengan patuh, toleransi kepada individu dengan kepercayaan yang berbeda, dan menjalankan kehidupan yang damai dengan penganut kepercayaan lain. Poin yang ketiga, yaitu karakter religius anak di keluarga yang agamis. Perbuatan yang bisa diberikan kepada anak dengan cara pembiasaan, yaitu dengan menggunakan cara pembiasaan kepada anak dalam melaksanakan sholat, wajib, dan sunnah, dan memberikan pembiasaan kepada anak untuk selalu berada pada lingkungan yang positif. Pembiasaan ini dilaksanakan secara terus-menerus, maka akan menjadi suatu kebiasaan bagi anak. Dengan dilakukannya pembiasaan kepada anak sejak dini, maka anak juga akan memiliki kepribadian tersebut hingga menjadi dewasa nanti. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan karakter religius yang terbentuk dan tertanam pada diri anak berasal dari pendidikan dan pembiasaan yang diberikan kepada mereka sejak anak-anak. Jadi, dilihat dari hal tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa orang tua dan keluarga merupakan pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan karakter anak. Penelitian yang relevan, yaitu ada yang poin pertama, penelitian yang telah dilaksanakan oleh Mardia yang berjudul Peran Orang Tua dalam Pendidikan Agama terhadap Pembentukan Kepribadian Anak. Dan penelitian yang kedua yang telah dilaksanakan oleh Atik Latika yang berjudul Peran Lingkungan dan Pola Asuh Orang Tua terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini. Nah, untuk kerangka berpikir sendiri, yang pertama itu dari orang tua, kemudian bagaimana pengaruh orang tua yang agamis, bagaimana pembiasaan kepada anak tersebut, dan bagaimana peningkatan karakter religius anak dan penanaman karakter religius pada anak itu sendiri. Ketiga, yaitu metode penelitian. Poin A, jenis dan desain penelitian. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti dengan mempelajari dengan maksimal baik individu maupun kelompok. Untuk poin B, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 25 Maret tahun 2022 sampai dengan 27 April tahun 2022. Untuk poin C sendiri yaitu teknik pengumpulan informan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik dalam penentuan sampel yang menggunakan pertimbangan tertentu yang mana tujuan yang ingin dicapai adalah mendapat informasi yang lebih mendalam. Untuk narasumber sendiri, yang pertama yaitu Kiai Haji Hakim, pemilik Pondok Pesantren Al-Hakim Bulungan. Yang kedua, Kiai Al-Muttaqin, SAG, pemilik Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Dan yang ketiga, Bapak Soleh, pengurus asrama Telaga Biru. Untuk poin D, pendekatan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan untuk meneliti suatu fenomena yang kontemporer secara utuh dan juga menyeluruh dalam kondisi yang sesungguhnya, dengan cara menggunakan berbagai sumber data dalam upaya mencapai validitas dan juga reliabilitas. Studi kasus dikenal dengan sebagai studi yang mempunyai sifat komprehensif, intens, rinci, dan juga secara mendalam dan lebih mengarah pada upaya untuk mengkaji masalah atau fenomena yang mempunyai sifat kontemporer. Dalam penelitian ini, pendeskripsian data-data dilakukan dengan pembuktian fakta bahwa karakter religius yang dimiliki anak tergantung bagaimana pendidikan dan pembiasaan dalam keluarga mereka yang agamis. Poin E, yaitu sumber data. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer sendiri diperoleh dari informan dan hasil dari wawancara dengan narasumber. Data tersebut harus diolah kembali. Data tersebut didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data, yaitu narasumber.
Narasumber tersebut merupakan pemilik pesantren dan asrama yang ada di Desa Bulungan. Untuk data yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sebuah buku, jurnal, artikel, laporan, dan lain sebagainya. Untuk data sekunder tidak perlu diolah kembali. Jadi, yang mana pendidikan agama dalam suatu keluarga sangat penting dalam penanaman dan pembiasaan karakter religius pada anak. Untuk poin F, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dan strategis dalam sebuah penelitian. Di sini, saya menggunakan dua teknik, yaitu wawancara dan juga dokumentasi. Yang pertama, wawancara. Wawancara terdapat dua poin, yaitu wawancara mendalam. Wawancara yang melibatkan secara langsung orang yang bersangkutan dan dilakukan secara mendalam dalam pengambilan informasi kepada narasumber. Wawancara ini dilakukan tanpa menggunakan pedoman, namun dilakukan berulang kali. Dan yang kedua, wawancara tak arah. Wawancara ini menanyakan pada narasumber atau subjek yang sedang diteliti dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Untuk teknik yang kedua yaitu dokumentasi. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk melengkapi data yang sudah diperoleh melalui wawancara dan juga observasi. Untuk poin G, analisis data. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mana penelitian yang memusatkan pada kualitas data. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan. Analisis yang dilakukan pada observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti mengungkapkan bahwa karakter religius yang dimiliki anak merupakan hasil dari pendidikan dan pembiasaan yang terdapat pada keluarga mereka yang agamis. Hal tersebut disertai dengan bentuk data berupa dokumentasi, yaitu foto, video, dan hasil rekaman yang dilakukan pada saat wawancara dengan narasumber. Lalu, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa karakter religius anak dalam keluarga yang agamis merupakan suatu kebenaran. Untuk poin yang terakhir yaitu instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian lapangan adalah alat yang digunakan untuk meneliti, untuk mengambil dan mengumpulkan data. Penelitian lapangan identik dengan penelitian kualitatif. Sebuah penelitian kualitatif tidak dapat dilepaskan dari pengamatan dan peran serta peneliti, karena peranan peneliti yang menentukan jalan dan ending dari sebuah penelitian. Satu hal yang menjadi catatan dalam penelitian ini adalah menentukan informan utama yang menjadi sumber data primer untuk dianalisis adalah kajian semiotika. Dalam melakukan penelitian, selain melakukan pengamatan dan wawancara, peneliti juga menganalisis data lapangan, melakukan penafsiran, dan membuat kesimpulan. Agar lebih akurat, peneliti tidak hanya mewawancara satu informan saja, melainkan beberapa informan mengenai subjek penelitian yang menjadi bahan untuk pembanding. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mendapatkan data yang akurat setelah melakukan analisis data, studi pustaka, dan studi dokumentasi melalui catatan lapangan. Baik, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila ada saran, kritik, atau masukan, dan saya juga mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.